Hai hai anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Dian akan membawakan atau menyampaikan materi mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan materi intinya sejarah kelahiran Pancasila dan para perumusnya dalam muatan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila dan para perumusnya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila. Dengan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang pembentukannya telah melalui proses yang panjang. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang panjang dan sakral untuk bangsa Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Mulai dari apa itu Pancasila dan bagaimana proses perumusannya sehingga dijadikan sebagai dasar negara Indonesia? Mari kita bahas secara bersama-sama. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5. Dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan untuk menjadi panduan atau pedoman bagi kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan keharmonisan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip ini juga menekankan pada pentingnya toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Anak-anak hebat, Pancasila lahir melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak hebat, tugas utama dari BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang BPUPKI yang pertama, itu berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Di situ muncul banyak usulan-usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Dengan demikian, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato yang bersejarah oleh Soekarno. Inilah mengapa tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Nah, anak-anak hebat, ada 3 tokoh penggagas dasar negara atau yang dapat merumuskan Pancasila. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Pada sidang BPU PKI tanggal 28 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya yang dikenal dengan Rumusan Yamin. Usulan Muhammad Yamin sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh penggagas dasar negara yang kedua adalah Soepomo. Soepomo adalah salah satu anggota BPU PKI. Beliau juga memberikan pandangan tentang dasar negara dalam pidatonya pada tanggal 30 Mei tahun 1945 dengan usulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang kelima musyawarah. Tokoh penggagas dasar negara yang ketiga adalah Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah itu dibentuklah Panitia 9 untuk mendiskusikan kembali susunan dasar negara versi Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno. Hasil dari diskusi ini melahirkan susunan Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Susunan Pancasila tersebut dimatangkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945, kemudian disahkan oleh PPKI setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Setelah usulan dari para tokoh, BPU PKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yakni yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Abi Kusno, yang kelima Agus Salim, yang keenam Wajid Hasyim, yang ketujuh Muhammad Yamin, yang kedelapan Abdul Kahar, dan yang kesembilan A.A. Maramis. Nah, anak-anak hebat, Panitia 9 ini mengusulkan gagasan rancangan Pancasila dengan proses yang cukup panjang. Setelah itu, gagasan tersebut menghasilkan Piagam Jakarta dan dimatangkan menjadi Pancasila pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Bunyi Pancasila yang sudah disempurnakan oleh Panitia 9 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, anak-anak hebat, kita tadi sudah mengetahui sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar bersama meneladani para perumus Pancasila. Nah, para perumus Pancasila memiliki karakter yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan yang pertama yang dapat kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama terbiasa bermusyawarah. Nah, anak-anak hebat, jika sekelompok orang mempunyai pendapat yang berbeda, musyawarah dapat membantu mencari solusi dan keputusan yang terbaik dalam diskusi. Yang kedua adalah rela berkorban. Rela berkorban artinya dapat mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Yang ketiga, mengutamakan kesatuan dan persatuan. Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan agar lingkungan tetap rukun, tentram, dan juga damai. Yang keempat, cinta tanah air. Sikap cinta tanah air harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Kita harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Demikianlah materi yang dapat kalian bagikan untuk anak-anak hebat sekalian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.